Lebih lengkap soal hal ini kami bahas bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pengendalian dan Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Novia Widianingtyas. Bu Novia, selamat malam. Selamat malam. Serta Direktur Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muhammad Yusuf. Pak Yusuf, sehat ya? Sehat, Mbak. Baik, saya ke Bu Novia lebih dulu. Bu Novia, jadi bagaimana sih keterkaitan emisi karbon yang menyebabkan perubahan iklim di Indonesia saat ini dikaitkan dengan kebutuhan kita akan energi misalnya? Ya, terima kasih Mbak. Jadi emisi karbon atau yang mungkin secara saintifik ini lebih dikenal dengan emisi gas rumah kaca. Kita punya beberapa gas rumah kaca yang Mbak, CO2, metan, N2O, CFC, HFC dan mungkin yang lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer sehingga meningkatkan konsentrasi GRK yang mengakibatkan pemanasan pada bagian bawah atmosfer, yaitu lapisan troposfer, dan ini mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Dan ini juga sebenarnya dipicu oleh aktivitas manusia, Mbak. Jadi banyak proses ya dalam kehidupan manusia ini, proses industrialisasi, pembakaran, pemakaian energi, dan juga konsumsi kehidupan kegiatan manusia sehari-hari, Mbak. Nah ini akumulasi dari gas rumah kaca di atmosfer ini akan bertahan, Mbak, bertahan lama dan kemudian akan memanaskan lapisan atmosfer yang di bawah tersebut. Kemudian selanjutnya dikenal dengan istilah pemanasan global, yang itulah yang kemudian menjadi penyebab dari perubahan iklim. Oke. Nah, untuk mengawal tata kelola emisi karbon di Indonesia, apa ini strategi dari pemerintah? Karena kan kita baru saja selesai COP26. Di situ sekali lagi negara-negara di dunia diingatkan untuk betul-betul menekan emisi karbon dan Indonesia juga sudah punya target menekan sesuai dengan target yang disampaikan di COP26, Bu Novia. Ya, kita sebenarnya sudah submit dokumen yang namanya Nationally Determined Contribution. Kemudian itu merupakan dokumen yang sudah updated ya Mbak ya. Kemudian kita juga sudah mensubmit dokumen yang namanya Long Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience 2050. Nah, di situ sebenarnya kita sudah banyak meletakkan berbagai strategi dari berbagai sektor, baik itu sektor energi, sektor kehutanan, sektor limbah, sektor IPPU, dan sektor pertanian. Nah, ini Indonesia ini termasuk negara yang sebenarnya terkemuka ya di dalam upaya pengendalian perubahan iklim, dan kita juga sudah punya roadmap mitigasi, roadmap NDC mitigasi, roadmap NDC adaptasi. Kita juga punya berbagai peraturan dan saya yakin juga rekan-rekan kita di berbagai sektor, termasuk di sini mungkin ada sektor dari kelautan ya, ada Pak Muhammad Yusuf, ini juga sudah banyak melakukan intervensi kebijakan dan juga ini Mbak, juga membangun berbagai aksi untuk penurunan emisi GRK dan juga membangun ketahanan iklim Indonesia. Pak Yusuf, saya pindah ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, ini kan salah satu hal yang kerap dikritik dari target pemerintah Indonesia, baik itu kritikan dari dalam negeri maupun dari luar negeri, adalah katanya target kita untuk mengurangi emisi karbon itu kurang ambisius. Apa yang sudah disiapkan oleh KLHK untuk ini? Begini Mbak, jadi sebenarnya untuk yang target kita belum ambisius, sebenarnya sudah ambisius juga Mbak, karena kan kita sangat berupaya untuk bisa mengurangi emisi karbon di dunia. Tapi upaya Indonesia sudah banyak dengan adanya NDC, update NDC, dan kita ikut beberapa pertemuan di internasional. Indonesia sudah menyatakan komitmennya 29% 2030 kalau business as usual. Tetapi kalau ada kontribusi dari dunia luar, dari internasional, itu akan 41%. Jadi sebenarnya saat ini kita sudah cukup maju sebenarnya terkait dengan emisi karbon. Nah, kalau sudah dianggap cukup maju, paling tidak kan yang ingin dilihat masyarakat adalah realisasinya. Sejauh ini, pihak-pihak mana saja yang perlu atau yang sudah dilibatkan untuk berkolaborasi mengawal tata kelola karbon ini?
Kalau ini sudah berkolaborasi di Indonesia, Mbak. Jadi Indonesia ini sudah ada kolaborasi sudah bagus dan sudah ada 5 sektor yang harus kita kendalikan emisi karbonnya, dan Indonesia sudah menyatakan itu di dalam NDC. Jadi KLHK, KKP, BRSDM, pertanian itu sudah terlibat terkait dengan ini. Jadi sebenarnya sudah ada terlibatnya terkait dengan ini. Ada ukuran-ukuran terkait dengan itu. Oke, apakah KLHK melihat ini sudah cukup pihak-pihak yang berkolaborasi atau jangan-jangan perlu dukungan dari lembaga atau kementerian lain juga? Ada beberapa kementerian, Mbak, cukup banyak kementerian yang dilibatkan dalam kegiatan ini dengan adanya Perpres 98/2021 terkait dengan nilai ekonomi karbon. Sebenarnya sudah ada beberapa kementerian yang dimasukkan dalam Perpres tersebut, sehingga ini menjadi untuk bisa bekerja bersama gitu untuk menurunkan emisi. Oke, nah sebenarnya kan untuk menurunkan emisi ini kan kebijakan memang ada di level pemerintah, tapi kemudian turunan dari kebijakan itu harus betul-betul diimplementasi mulai dari kementerian, lembaga, perusahaan, dan juga masyarakat. Bagaimana cara memastikan bahwa komunikasi ini sampai kepada masyarakat yang terbawah sekalipun, sehingga kita bisa bersama-sama memastikan bahwa emisi karbon di Indonesia itu bisa ditekan serendah mungkin? Akan dijawab oleh Bu Novia sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Bu Novia, pertanyaan saya tadi sebelum kita jeda, ini kan ada kebijakan pemerintah yang memang harus didukung seluruh masyarakat Indonesia karena ini bentuk komitmen kita terhadap dunia, yaitu menurunkan emisi karbon. Nah, masalahnya kebijakan itu harus betul-betul turunannya itu jelas di kementerian lembaga, kemudian di sekian banyak perusahaan, di masyarakat juga. Nah, bagaimana memastikan komunikasi ini ada kesamaan visi yang bisa disampaikan dengan komunikasi yang baik dari pemerintah supaya ini didukung oleh seluruh masyarakat sehingga kita semua bisa bekerja sama untuk betul-betul menurunkan emisi karbon sehingga bisa mengawal tata kelola karbon di Indonesia. Iya. Betul banget, Mbak. Jadi sebenarnya kebijakan sudah banyak sekali yang disampaikan oleh pemerintah, yang disusun oleh pemerintah. Kemudian kita juga sudah banyak intervensi pemerintah di dalam aksi-aksi ya, misalnya sektor pertanian, kehutanan, dan lahan itu ada rehabilitasi hutan dan lahan, ada kegiatan kebijakan moratorium hutan, dan kemudian juga di sektor energi ada program-program konservasi energi, perbaikan perencanaan dan pengelolaan transportasi umum misalnya, dan banyak sekali sebenarnya program-program yang lain. Yang perlu dilakukan adalah kita harus selalu berkomunikasi dengan baik dengan seluruh stakeholders, tidak hanya di kementerian lembaga, tapi juga sampai ke non-party stakeholders ya, yaitu ada swasta, ada pemerintah daerah, ada akademisi, ada masyarakat dan sebagainya. Nah, itulah perlunya kita melakukan pentahelix communication ya, Mbak ya. Jadi kadang-kadang isu-isu karbon yang scientific ini perlu dibahasakan dengan lebih populer begitu, Mbak. Betul. Ya, jadi kita kerjasama dengan akademisi, kemudian juga kerjasama dengan masyarakat termasuk kaum muda. Kami juga menggalang partisipasi kaum muda supaya isu-isu karbon ini lebih membumi begitu. Jadi kita lebih banyak bekerja sama, Mbak, di lapangan untuk membuat apa yang saintifik itu bisa menjadi sesuatu yang mudah dipahami. Gitu, saya bayangkan karena ini sudah jadi program pemerintah, komitmen pemerintah, pasti kan ada koordinasi nih antara KLHK dengan Kemenkominfo. KLHK yang punya target-targetnya, kemudian dibikinin strategi komunikasinya oleh Kemenkominfo gitu. Tapi Pak Yusuf, sejauh ini apakah apa yang ingin disampaikan oleh Kementerian KLHK ini sudah betul-betul sampai ke masyarakat sehingga ada timbal balik begitu antara apa yang diinginkan pemerintah mengenai tata kelola emisi karbon dengan apa yang memang dijalankan bersama-sama oleh masyarakat dan perusahaan? Ya, Mbak, jadi sebenarnya ini Perpresnya baru terbit ini baru sana saja. Jadi memang butuh effort yang banyak, Mbak. Khususnya mengkomunikasikan terkait dengan perubahan iklim yang sebagian besar orang mungkin tidak terlalu peduli terkait ini, tapi memang harus di-deliver ke tingkat pemerintah pusat semua harus. Jadi tingkat pemerintah pusat pun itu harus sama persepsi dulu, Mbak, terkait dengan Indonesia sampai ke daerah
dan sampai juga ke masyarakat kecil, masyarakat paling itu, karena ini adalah hal yang baru dan target yang ini harus bisa direalisasikan Indonesia sesuai dengan janji kita ke dunia internasional gitu. Nah, itu sampai sejauh ini hasilnya seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh KLHK atau masih ada step-step berikutnya untuk mencapai kesamaan visi ini? Masih butuh waktu, Mbak. Jadi target yang ditargetkan sama Pak Menko Marves itu sampai dengan akhir tahun ini semua regulasi terkait dengan ini sudah harus diselesaikan sehingga penyamaan persepsi baik di tingkat pusat, di tingkat daerah, Pemda daerah itu dan masyarakat umum, masyarakat pengusaha juga itu sudah satu persepsi. Nah, Bu Novia, memastikan satu persepsi ini, langkah-langkah apa saja sih yang dilakukan pemerintah untuk betul-betul mengajak masyarakat semua terlibat dalam penurunan emisi karbon? Ya, Mbak, tadi kalau terkait dengan Perpres 98 tentang nilai ekonomi karbon, bagaimana Pak Muhammad Yusuf sampaikan, kami sedang menyiapkan dalam waktu yang sangat singkat ini ya Pak ya, peraturan-peraturan turunan, baik itu dari KLHK ataupun dari kementerian-kementerian yang lain. Nah, sembari melakukan itu, saya rasa kegiatan-kegiatan outreach itu tetap dilakukan ya Mbak, tetap kita lakukan semuanya. Karena kan begini, jangan sampai orang tidak tahu bahwa kita itu punya target NDC misalnya ya. Betul. Jangan sampai kemudian orang nggak peduli dengan dampak negatif perubahan iklim. Jangan sampai orang juga tidak tahu bahwa Indonesia itu sudah punya LTCR yang tadi saya sampaikan. Nah, sembari melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya itu melalui peraturan, regulasi yang kami tadi sebutkan, kita juga terus akan melakukan kegiatan-kegiatan kampanye, Mbak. Jadi harus mulai memang dari bawah banget. Itu misalnya kampanye gaya hidup peduli lingkungan. Kita juga mengajak anak-anak muda untuk turut mengawal isu karbon ini dengan pemahaman yang benar, gitu ya. Artinya pemahaman yang benar itu adalah mereka tahu bahwa yang kita utamakan adalah target pencapaian emisi Indonesia dulu, gitu ya. Kepentingan negara dulu, baru yang lain-lain. Kemudian juga tentu saja kita perlu melakukan berbagai aksi nyata di dalam pengendalian perubahan iklim. Ini salah satunya KLHK punya program Kampung Iklim, Mbak. Nah, program kampung ini menarik sekali karena Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa target kita itu 20.000 lokasi kampung iklim sampai dengan 2024 dan disitulah bisa kita lakukan aksi-aksi baik itu mitigasi maupun adaptasi perubahan iklim. Kemudian ada sosialisasi melalui film juga loh Mbak. Kita waktu itu juga bikin film. Iya, seperti itu Mbak. Baik. Satu hal yang bisa jadi catatan kita bersama adalah berdasarkan survei, waktu itu lembaga survei indikator menyatakan bahwa sebenarnya anak muda lebih peduli terhadap isu perubahan iklim. Jadi mungkin anak muda ini memang dikuatkan, tapi yang sudah tua-tua ini, seperti saya dan atau usia yang lebih tua lagi, dipastikan untuk betul-betul menjaga tata kelola emisi karbon ini supaya kita betul-betul bisa mewariskan bumi yang lebih sehat untuk anak cucu kita bersama. Bu Novia, terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu.